Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Kaf, beliau ini anak langsung dari Al-Habib Ahmad, kawan dari Tuan Guru Syekh Abdul Rashid, pemegang sanad Idrisiyah. Dan Al-Habib Ahmad walid beliau ini penyusun Ratib Al-Kaf, diturunkan kepada anaknya Al-Habib Muhsin Al-Kaf, ya. Dari beliau saya mengambil sanad-sanad wirid-wirid, banyak thariqah, salah satunya thariqah As-Sanusiyah. Beliau juga punya jalur kepada Syekh Saleh Al-Ja'fari Al-Misri, itu jalur Sanusiyah. Jemaah semua yang diberkahi Allah, jadi saya pun punya alaqah dengan thariqah ini. Sampai di Malaka ada seorang syekh thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah yang juga pengamal Idrisiyah, namanya Tuan Guru Syekh Abdul Rahman. Beliau punya zawiyah thariqah, meminta saya untuk mensyarah salah satu solawat. Tapi seingat saya itu solawat Sidi Ahmad. Betul, ketika kita cek di kitab itu solawat nomor 7. Ya, silahkan dilihat yang nomor 7. Ada azimiyah, ya, itu standar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan Makassar ini salah satu pusat thariqah di Indonesia, tidak hanya Muhammadiyah, juga ada Samaniyah, Khalwatiyah, benar. Kita beruntung, mereka lah paku-paku alam, Qutbul Alamin. Kenapa? Karena dalam hadis ditanya oleh Rasulullah SAW, disebutkan oleh Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Hadis Imam Muslim, hadisnya sahih. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tidak ada lagi yang membaca mengatakan Allah Allah. Zikir Allah Allah itu hanya ahli thariqah yang mengamalkan. Di luar thariqah membid'ahkan. Padahal Rasulullah SAW mengatakannya. Oh, ternyata ada takbirnya. Betul, takbir itu boleh, tapi al-akhzu bi zawahir nusus, ketika tidak ada kepentingan untuk membawa kepada makna yang lain, maka zahir hadis lebih utama. Maka saya berkeyakinan di mana ada ahli thariqah, di situ ada paku-paku alam. Itu yang menenangkan bumi, sehingga bumi tidak rusak secara batinnya, merumput meskipun dirusak oleh manusia secara zahirnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, judul kita apa? Pentingnya berthariqah. Itu judul masih kurang keras. Wajibnya berthariqah, itu kalau buat judul gitu. Ada satu kaidah dalam ilmu usul fikih, semua kita tahu yang belajar di pesantren. Ma la yutimmul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Sesuatu yang tidak mungkin di antara kewajiban itu sempurna kecuali dengan jalan itu atau dengan menggunakannya hal itu, fa huwa wajib, maka hal pelengkap itu jadi wajib. Berangkat ke Mekah sekarang harus punya paspor. Betul tak? Apakah ada di zaman Rasulullah pakai paspor? Tidak ada. Maka sekarang menjadi wajib. Meskipun itu tidak wajib secara syar'i, tapi itu wajib menjadi alat. Sholat sahkah tanpa wudu? Tapi apakah setiap wudu wajib sholat? Kalau bapak ini wudu wajib sholat tak? Tidak. Tapi kalau mau sholat wajib? Al-aslu fil wudu mustahab. Pada dasarnya wudu itu mustahab, dianjurkan. Tapi jika dia ditempelkan kepada sholat, jika seseorang tidak sholat maka dia menjadi wajib. Saya mau tanya, mengenal Allah wajib atau tidak? Ma'rifatullah wajib? Zikir kepada Allah wajib atau tidak? Lebih banyak perintah zikir atau perintah sholat? Sholat itu sendiri itu apa? Untuk zikir. Aqimis sholata li dzikri, surat Thaha. Dirikanlah sholat untuk berzikir. Dulu sewaktu kita kecil ada latihan sholat, benar kan? Tapi adakah kita yang berlatih zikir? Nah, oleh karena itu sholat tidak pernah khusyuk, wajar, karena tidak pernah berlatih zikir. Padahal aqimis sholata li dzikri, dari kecil kita hanya berlatih gerakan sholat, gerakan fiilnya sholat, baru fiil al-badani,
fi'il badan, belum fi'il qalbi. Kapan kita hendak melatih qalbu untuk sholat? Jadi jawabannya sederhana. Kenapa saya belum khusyuk? Sederhana sekali. Karena Tuhan belum berzikir dengan qalb. Allah itu yang dipandang bukan cara rukuknya. Rukuk itu caranya itu di fikih. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Zahir ini itu tabi' lil batin. Tubuh kita yang zahir ini, jawarih ini, dia mengikuti yang batin. Apabila yang batinnya khusyuk, maka zahirnya khusyuk. Banyaklah orang terpedaya bahwa sholat khusyuk itu mesti pakai baju gamis, pakai baju koko. Cobalah lihat, sholat pakai gamis khusyuk tak? Yang ada risih, kecuali sudah biasa. Alhamdulillah saya sudah biasa, merasa paling soleh ini ya. Beda sendiri. Mungkin ada yang di sini tidak biasa orang guna serban ya. Coba sholat pakai serban, aneh sendiri. Bukan itu yang menyebabkan orang khusyuk. Karena di India agama Sikh pun pakai serban. Agama Sikh itu agama campuran, banyak agama. Mereka pakai serban, tidak ada urusannya dengan zikrullah. Maka untuk mencapai maqasidus shalah, jadi ada namanya ilmu maqasid. Ilmu maqasid ini pertama kali dikemukakan oleh Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Apa kata beliau? Maqasidus shalah itu zikrullah. Dalilnya, ya Musa, wahai Musa, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wahai Musa, kata Allah, Allah mengenalkan dirinya kepada Nabi Musa. Maka seorang kekasih Allah pasti mengalami ini. Jika belum, ukurlah maqam kita di sisinya. Wahai Musa, sesungguhnya akulah Allah, tiada yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Fa'budni, maka kenallah aku. Fa'budni, imam tabi'in yang berguru kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas menerjemah kata fa'budni ay fa'arifni, maka kenalilah aku. Kenapa? Aslul ubudiyah ma'rifatul ma'bud. Asal dari penyembahan, penghambaan, kita mengenal yang disembah. Kalau bapak ibu ini tidak kenal seseorang, tidak hormat kepada dia. Kalau sudah kenal, hormat. Jika telah dekat, jatuh cinta. Bahkan ada yang jatuh cinta walaupun kenal dari jauh. Tapi syaratnya adalah ma'rifah, mengenali siapa yang disembah. Oleh karena itu, mengenal Allah itu wajib. Cuma sayangnya kita baru mengenal Allah yang zahir-zahirnya, sifat 20 baru yang zahirnya, belum belajar sifat 20 yang batinnya. Belum khatam ngaji ini sudah datang yang membid'ahkan. Apa kata dia? Rasulullah tidak pernah mengajarkan ini. Akhirnya apa yang terjadi? Sifat 20 tidak lolos, zikir thariqat pun belum sampai. Sebenarnya berthariqah itu inisiatornya sahabat-sahabat sendiri radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, boleh juga kita sebut Sayyidina Ali alaihi salam, boleh. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tiga hal ini boleh. Itu bukan Syiah Rafidah, itu ahli sunnah wal jamaah. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, dullani ala aqrabit turuqi ila Allah. Ini dalil mencari thariqah itu wajib. Sunnah salafus salih, sunnahnya para sahabat. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, dullani, tunjukkan kepadaku jalan. Jalan yang mana? Aqrabut turuqi, yang paling dekat kepada Allah, ilallah. Itu Sayyidina Ali itu. Lalu Sayyidina Rasulullah SAW menjawab, ini hadis panjang, kita pendek saja. Qala Rasulullah SAW, zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang menekan Allah, Rasulullah hanya kasih umum. Dalam riwayat hadis-hadis musalsal indah ahli hadis dan ahli turuq sufiyah, disebutlah salah satu kaifiatnya, itu yang disebut talqin. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, kalau zikrullah aku sudah tahu, tapi tekniknya bagaimana?
Ada hadis Imam Hakim ditanya oleh Rasulullah, hal fikum gharib, adakah orang asing? Lalu kata para sahabat, tidak wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mentalkinkan mereka baca la ilaha illallah. Nanti minta talkinnya kepada Kiai Baharuddin, ya, ada mursyid kita di sini, ambil kepada beliau. Dibacalah oleh Rasulullah 3 kali la ilaha illallah, diikuti Sayyidina Ali 3 kali. Itu dalil talqin. Di riwayat Imam Al-Qushashi Al-Qurani dan imam-imam lain yang menyebutkan dalam hadis musalsal yang bersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? Ghammid ainaik, pejamkan matamu wahai Ali. Pejamkan mata, itu teknik. Wa qul, katakan Allah, Allah. Ada lagi riwayat begitu. Apa kata kawan saya? Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, zikrullah al-mujarrad bismil mujarrad bid'ah. Menyebut nama Allah, 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 Rahman, 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 Rahim, itu bid'ah. Lah, ada orang berani mengadu kalam Nabi dengan kalam makhluk selain Rasulullah SAW. Sejak kapan kalam Rasulullah ditimbang dengan kalam ulama? Sejak kapan kalam Nabi ditolak karena ada ulama yang menolak? Jika dia tidak faham, dia tolak, bukan berarti kemudian kita ikut dia. Apakah lebih tinggi pangkat Syekhul Islam daripada Rasulullah Nabiullah? Tidak. Lebih tinggi Rasulullah SAW. Walaupun ada 1000 Syekhul Islam membid'ahkan ini bukanlah bid'ah. Ya. Itu zikir ada semua. Dan siapa yang bertanya? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali makanya dipanggil oleh Rasulullah dengan sebutan Babul Ilmi. Apa sebutan dia? Babul Ilmi. Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Akulah kota ilmu. Bayangkan kota Makassar. Di situ ada mall, ada hotel, ada masjid, ada pasar. Pasar apa tadi namanya, Pak? Pasar Terong. Tapi saya tidak ketemu Terong dari tadi, ya. Ada pasar, ada tempat rekreasi, ada toko-toko, macam-macam. Ada resto, betul ya? Ada rumah, ada jalan, ada pantai, ada masjid, semuanya ada. Ada kampus. Coba bayangkan, Rasulullah itu Madinatul Ilm, kota ilmu, tapi pintunya adalah Sayyidina Ali. Ini dalil kuat, ini bukan dalil Syiah, ini dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa pintu masuk kepada baginda Rasulullah SAW itu harus bersanad kepada sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi yang paling lama mengajar itu adalah sahabat Nabi yang paling muda dan menjadi khalifah keempat, paling muda. Itulah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maka ada riwayat dalam riwayat Abu Nu'aim, kullu sanadin inqata'a ila sanadin, semua sanad ilmu terputus kecuali sanadku. Kullu nasabin inqata'a ila nasbi, semua nasab terputus kecuali nasabku. Apa kata Sayyidina Abu Hanifah, Imam Hanafi kata kita, laula Ja'far lahalaka Nu'man ibn Thabit. Kalau bukanlah karena Ja'far itu Ja'far as-Sadiq, anak dari Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali karramallahu wajhah, lahalaka Nu'man. Tentu imam mazhab pertama yang kita masyhurkan sekarang, Imam Abu Hanifah Hanafi, apa kata beliau? Halaka Nu'man. Abu Hanifah yang bernama kecil Nu'man pasti binasa. Apa yang diajarkan Sayyidina Ja'far? Salah satunya zikir la ilaha illallah, Allah, dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kata Imam Malik, karena berkah diajari oleh Sayyidina Ja'far. Imam Malik kata beliau, ma bitu lailan illa wa ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Abu Nu'aim, tidaklah aku tertidur istirahat malam hari kecuali aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik beliau wafat tahun 179. Tahun berapa wafatnya? 179. Dan perkirakan lahirnya di akhir abad pertama. Karena dulu tidak ada KTP, jadi tidak bisa ditebak kapan lahirnya secara pasti. Tidak bertemu dengan jasad Rasulullah SAW.
tapi karena terhubung kepada mursyid rohani, yang mursyid ini terhubung kepada gurunya, gurunya terhubung kepada Rasulullah SAW. Maka sang murid yang bernama Malik bin Anas setiap malam bermimpi bertemu beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tidak heran jika ada orang mimpi ke Rasulullah SAW setiap malam. Itu mungkin saja. Saya bertemu juga seorang Habib di Kalimantan. Dia punya anaknya mengaku hampir setiap malam bertemu Rasulullah SAW. Saya percaya, tapi percaya ini tidak tambah rukun iman. Percaya wuku' bahwa ini mungkinul wujud, mungkinul wuku', mungkin terjadi. Ya. Secara ilmu akidah mungkin atau tidak? Mungkin. Kenapa ada orang menolak? Karena tidak lolos dari akidah. Apalagi yang sudah jadi kiai, tidak bertemu Rasulullah secara rohani. Fal tuhasib nafsak, hisablah diri, tidak usah repot-repot untuk mengukur orang lain. Ya. Ada kiai tidak pernah mimpi ketemu Rasulullah SAW, atau dia pernah sekali-sekali lalu mengingkari orang yang berkali-kali. Apa kata dia? Halu. Tahu halu? Dia tidak lihat, dia tuduh orang lain halu. Itulah halu yang sebenarnya. Sungguh sayang, ya. Imam Ghazali di dalam Al-Munqiz minad Dhalal mengatakan, ahlullah jika qalbunya sudah usul, mereka dapat izin yarawna rabbahum, bertemu Allah, ya. Yarawna al-malaika. Kalau di teks itu kalimatnya yarawna arwahal anbiya wal malaika, bukan rabbahum. Mereka diizinkan melihat arwah-arwah yang sudah wafat, para nabi, para malaikat. Itu mungkin. Dalilnya adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Abdullah bin Abbas 2 kali bertemu Jibril. Apakah Sayyidina Abdullah seorang nabi? Tidak. Maka liqa'u Sayyidina Jibril la yaqtadi nubuwwah. Pertemuan dengan Sayyidina Jibril bukan berarti nabi. Apakah Sayyidina Jibril tidak turun lagi? Masih turun. Tapi turunnya tidak bawa wahyu. Wahyu sudah selesai. Jadi kalau ada orang Makassar ngaku dapat wahyu dari Sayyidina Jibril, ini orang Makassar dapat prestasi, ada nabi di Makassar, ya. Nabi keberapa itu? Di Jakarta sudah ada nabi ke-26, Ahmad Musordek. Di sini ada lagi? Ada lagi? Nabi ke-27. Pengalaman batin tidak membuat seseorang jadi nabi, kecuali Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelum beliau. Jadi kalau hari ini kita mengalami sesuatu, itu bukan nabi, berarti benar Anda pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau ada tanya jawab kan? Nah, langsung aja ya. Nah, langsung aja dulu ya. Nanti biar diatur oleh beliau nanti. Bagian terakhir sebelum ada diskusi, seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Jadi ternyata sahabat-sahabat ini cerdas. Kalau datang kepada baginda Rasulullah SAW, beliau-beliau itu bertanya jalan paling mudah kepada Allah. Kata seorang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Rasulullah, syariat Islam sungguh berat bagi saya, banyak sekali. Coba tunjuk ajar kepadaku wahai Rasulullah, jalan paling pendek, paling mudah. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rataban bidzikri. Hendaklah senantiasa lisanmu basah menyebut nama Allah. Lisan itu terbagi 2. Bahkan beberapa ulama bagi lagi jadi 3. Ada lisan badan, ada lisan akal, ada lisan qalbu. Lisan badan ini dia untuk mengecap rasa dan untuk berkata-kata. Sedangkan lisan yang akal untuk mempertanyakan sesuatu. Jadi kenapa orang-orang kita kritis? Karena dia punya lisan akal. Dan yang ketiga ada lisanul qalb. Lisan qalbu. Lidah dikunci, mata dipejam, tapi di qalbu kok ada yang berbicara. Apakah dia mengatakan Allah? Dia mengatakan senang, sedih. Pernahkah kita melihat seseorang lalu kita katakan saya suka, saya senang kepadamu, tapi lisan tidak berlafaz, tidak berkata? Pernah? Atau terlalu sering?
Siapakah yang berkalam? Itu lisan qalbu. Itulah aslul lisan, lisan yang paling asal. Apabila hendak berzikir dengan lisan ini, mulailah dengan lisan qalbu. Itulah kenapa Imam Abu Bakar Asy-Syibli, murid Imam Junaid, ketika sakaratul maut, beliau membaca dengan lisan qalbunya, lalu diterjemahkan lisan zahirnya, Allah, Allah, Allah. Kata muridnya, ya sayyidi, qul la ilaha illallah. Kata si murid ini, murid tidak sampai makomnya kepada makom gurunya. Wahai tuan syekh, jangan baca Allah, Allah, baca la ilaha illallah. Apa kata Syibli? Wahai muridku, aku sudah tenggelam dalam bahar kalimah la ilaha illallah, sekarang sudah sampai di ujungnya, yaitu Allah, Allah. Muridnya merinding, tidak mampu berkata-kata. Cobalah lihat ayat kursi, Allahu la ilaha illa hu. Allah dulu, baru la ilaha illa hu. Isbatkan dulu nama Allah, baru nafikan la ilaha selainnya, lalu hunjamkan lagi illallah. Jika dalam qalbu sudah isbat, sudah tetap nama Allah, lalu kita baca la ilaha illallah dengan menghunjam, ketemulah kalimah yang di dalam ini dengan kalimah yang di lisan ini. Jika dua kalimah bertemu, terbitlah cahaya. Itulah cahaya nurullah, cahaya nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita beruntung ada orang-orang yang mengajarkan zikir di sini, ya. Jadi jangan malu-malu lagi, jangan malas-malas lagi datang ke zawiyah beliau, ya. Ada, kalau selera, thariqah itu selera, seperti naik pesawat, ya. Ada Batik Air, ada Garuda, ada Citylink, ada yang transit dulu, ada yang langsung. Sidi Ahmad Al-Idrisi, beliau itu awalnya Syadzili, Khalwati, Qadiri, Suhrawardi, semua thariqah lah di zaman itu ada, beliau ambil. Lalu kata beliau dalam satu manaqibnya disebutkan, fara'aitu Sayyidina Balia Khadir alaihi salam, lalu aku bertemu Sayyidina Khidir alaihi salam, falaqadani, di sampingnya ada Rasulullah. Rasulullah menyuruh dia, Khidir, talqinkan Sidi Ahmad. Maka ditalqinlah Sidi Ahmad. Siapa yang mentalqin? Sayyidina Khidir Balia ibn Mulkad alaihi salam. Maka disebutlah thariqah beliau awalnya Khidiriyah. Apa awalnya? Itulah awal beliau terlepas dari taklid dalam thariqah. Jadi thariqah itu juga ada taklidnya, ada ittiba'nya, lalu ada mujtahid mutlaknya. Dan Sidi Ahmad sudah sampai kepada derajat mutlak. Lalu rohaninya naik lagi, rohaninya sudah kuat, maka diizinkan oleh Allah SWT ruhaniyahnya bertemu ruhaniyah Rasulullah SAW. Di sampingnya ada ruhaniyah Sayyidina Khidir. Falaqadani Rasulullah SAW, kata Sidi Ahmad. Lalu Rasulullah langsung mentalqinku. Itulah sebabnya bernamalah thariqah Sidi Ahmad ini dengan thariqah Al-Muhammadiyah, sebagaimana ditulis dalam kumpulan sanad Sidi Syekh Muhammad Ali As-Sanusi, murid langsung Al-Qutub Al-Kabir yang mengambil ilmu daripada Sidi Ahmad. Apa kata beliau? Guruku Sidi Ahmad menyebut thariqah ini boleh disebut Ahmadi, boleh disebut Muhammadi, boleh disebut Khidri. Tahun lalu ketika saya mendeklarasikan itu di hadapan jamaah, rekamannya dipotong-potong oleh orang thariqah juga, yang kemudian tidak percaya bahwa itu ada. Apa kata saya dulu? Saya meleburkan semua thariqah saya kepada Al-Muhammadi. Al-Muhammadi berarti ruhnya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samban yang lebih awal sedikit daripada Sidi Ahmad pun juga sama, tidak menyebut thariqahnya Sambaniyah, menyebut thariqahnya apa? At-Thariqah Al-Muhammadiyah, karena rohaninya Rasulullah SAW langsung. Jadi kapan kita boleh menyebut diri kita Muhammadiyah secara mutlak, secara thariqah Al-Muhammadi? Apabila rohani sudah bertemu rohani Rasulullah SAW, dibimbing beliau, ditalqin beliau. Proteslah kawan kita, Ustaz,
Kata orang Makassar, Ustaz, Muhammad sudah mati. Oh, kurang ajar juga nih orangnya. Kalau Umar hidup, kau dipenggal itu kan. Untung Sayyidina Umar sudah wafat. Tahukah kita ayat ini? Pasti sudah tahu. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Janganlah engkau berkata bahwa orang yang wafat di jalan Allah itu mati. Enggak boleh, suul adab. Ini Allah yang melarang. Al aslu fil amri litahrim. Pada dasarnya larangan itu haram. Kenapa hanya pada bab hukum-hukum zahir diterapkan, pada hukum batin tidak diterapkan? Ini tidak adil dalam buat merumuskan hukum. Bal ahya'un inda rabbihim. Tapi mereka hidup di sisi Allah. Yurzaqun, selalu dapat rezeki. Rezekinya arwah ma'rifatullah, rezekinya badan makan, minum, duit. Tapi di sana rezeki mereka adalah asrar ma'rifat. Disebut al-faid ar-rabbani. Apa sebutannya? Al-faid ar-rabbani, limpahan rububiyah uluhiyah Allah. Itulah yang mengalir pada aulia. Kenapa kita kemudian bernisbat bertolikoh kepada mereka? Supaya kita kebagian limpahan-limpahan rabbaniyah uluhiyah. Itu sebenarnya. Maka Bapak Ibu Tuhan yang dimuliakan Allah, yang wafat itu cuma tubuh Sayyidina Muhammad bin Abdullah, sedangkan ruhnya masih hidup. Jika para aulia syuhada masih hidup, kenapa ruh para anbiya tidak hidup? Apakah lebih mulia para syuhada daripada anbiya? Tidak, tentu lebih mulia para anbiya. Makom tertinggi para aulia itu makom terendah para anbiya. Wali-wali makom tertingginya apa? Itu masih setingkat di bawah nabi yang paling rendah makomnya. Maka beruntunglah orang-orang yang terhubung kepada masyayikh thariqah. Apakah thariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Sabaniyah, mobil khusus di tempat ini Sidi Ahmad. Thariqahnya jadi pendek, harusnya 37, 38, 40 sanad syekh melalui Sidi Ahmad cuma beberapa orang ya. Tuan guru berapa sanad ke beliau? Ada 9, 10, 14 ya. Dan dahsyatnya thariqat Idrisiyah itu kebanyakan khadim thariqahnya orang-orang alim, kebanyakan minimal alim fil qulub ya, qalbunya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Barangkali itu silakan jika ada muzakarah. Fadhal. Kita batasi 3 pertanyaan saja karena yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, yang ketiga Perempuan satu. Perempuan di rumah ada satu. Ada? Ada. Pada mohon di waktu depan saja. Profesor ini. Assalamualaikum para masyarakat alim ulama yang sama juga kesempatan. Ini pertanyaan yang saya sampaikan, saya mengikuti secara fisik, tetapi alhamdulillah sangat kajian tadi melalui ayah saya secara menanggapinya. Alhamdulillah kita bisa ketemu secara fisik. Ada hal yang sangat memberikan saya khawatir mana yang kemarin sampaikan di Israel. Karena saya ini backgroundnya enggak, kemudian backgroundnya korbannya. Tetapi saya mencoba menyuarakan sekarang ilmu apapun yang dikaji kalau ilmu itu benar adalah kita untuk mengenal Tuhan dan mengenal diri Tuhan. Jadi saya orang pertanyaan, saya coba mencari Tuhan dan mengenal Tuhan melalui ilmu pertanyaan saya. Yang kedua saya dalam pertanyaan yang menyampaikan bahwa apapun ilmu kita, Al-Quran akan hadir menjadi sumber inspirasi, sumber konfirmasi dan sumber integrasi dan sebagainya. Apakah kalau tadi yang disampaikan, karena saya coba sekali kehebatan manusia ketika dia memiliki 3 kesadaran. Yang pertama adalah kesadaran faktual indra tadi itu bahasa saya. Kemudian kedua adalah kesadaran ilmiah rasional. Nah mungkin mudah-mudahan kalau dengan kata kalbu, kemudian harus memiliki kesadaran spiritual. Ketiganya ini kalau saya harus hadir bersama menghadirkan suatu pemikiran. Yang terakhir, tolong saya dikoreksi.
kalau saya menggunakan Al-Quran untuk menjadi motivasi minimal untuk diri saya, apakah keliru? Misalnya, saya katakan sekarang, potensi dasarnya manusia hadir di muka bumi ini sama. Karena semuanya kita berasal dari satu titik ideologi yang disebut dengan stem cell dan simbol. Kemudian kita meruh dari Tuhan yang sama. Sehingga saya katakan begini, yang membedakan nanti kemampuan kita untuk memanfaatkan bersama wal besar Tuhan. Jadi saya punya ketiga dan saya katakan potensi dasarnya manusia sama. Kalau saya dikoreksi Pak Buya kalau saya keliru, saya gunakan ayat untuk memberikan motivasi kepada umat bahwa Anda semua orang hebat, semua memiliki sifat jujur, tapi tidak mungkin jujur. Makin banyak sifat melihat Tuhan yang kuat mungkin hebat. Tolong dikoreksi Pak, karena terlalu berani dengan pertanyaan itu. Bagaimana mengkaji, mencoba mengkaji aktivitas seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan menanya sedikit. Silakan. Assalamualaikum. Teman-teman, siapa? Ya, nama saya Abdullah. Pertanyaan saya masih saja, Ustaz. Soal Ustaz. Ini pengamanan seberapa waktu atau tertentu? Oke. Yang kedua, Ustaz satu mengatakan bahwa apabila saya nafas, ya saya sudah terapkan jalan, terus ketemu dengan Ustaz. Satu nafas, apabila itu takbir, sampai angin, seberapa? Saya sudah nafas. Tapi yang saya tanyakan, apakah satu nafas ini langsung kepada bayi kedua, atau kita tersebar ke 7 anggota tubuh, kemudian dari kami, Rahmani, Idofi, Ruhul Kudus, Rohani, Jasmani. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Soal tadi Pak Ustaz bahwa Pablo itu kalau sesuatu tidur Ustaz, yang sendiri itu harus memutuskan sampai kepada asal kohir sampai kepada salah baru tidur. Tapi itu sendiri Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Yang terakhir, ya. Mau ditanya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hanifah Madari dari alumni Pondok Pesantren An-Nahda, Makassar. Pertanyaan saya, kalau dari kaum perempuan kan Ustaz, di saat kita haid atau lagi tidak sama, dalam fikih itu kita dalam keadaan kotor ya, ada hadis mengatakan bahwa jauhilah wanita dalam keadaan haid. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau dari segi batiniah, betul pada saat wanita itu haid, memang terasa jauh dari Sang Pencipta, karena kita sudah tidak salah, kita tidak mengaji. Jadi pertanyaan saya, zikir-zikir apa yang bisa dilaksanakan oleh kaum wanita pada saat haid supaya batiniahnya tetap merasa dekat sama Allah. Walau hadirin secara mustaqim, untuk melakukan komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaannya bergizi semua ya. Pertanyaan Profesor, ternyata insinyur pertanian. Stem cell itu permisalannya dalam ilmu huruf adalah titik di bawah ba. Faham ya? Stem cell itu aslu kulli syai. Dialah asal segala sesuatu. Nantilah kalau waktu panjang ada satu sholawat di Sidi Ahmad itu menjelaskan tentang sholawat an-nuqtah tahtal ba, titik di bawah ba. Itu sholawatnya Sidi Ahmad yang beliau terima dari Sayyidina Al-Khidir alaihi salatu wassalam. Itu ilmunya Sayyidina Khidir. Jadi sebenarnya thariqah Kiai Baharuddin ini thariqah yang paling nyeleneh, ya, paling berani mengatakan bersanad kepada Sayyidina Khidir, berlangsung kepada rohani Rasulullah SAW. Dan kita tidak perlu malu. Di akhir surat Ad-Duha apa perintahnya? Amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Kita boleh cerita tentang mimpi sepantasnya, boleh cerita tentang pertemuan rohani sesuai dengan kemasannya. Mesti dikemas dengan dalil, dikemas dengan analog dan kias. Jadi dalam ilmu biologi ada kedokteran stem cell, itu ada nggak pohonnya yang mirip dengan stem cell yang jadi obat segala sesuatu? Itu ada apa? Galur ya, tanaman ada, atau seperti habatus sauda barangkali
Wallahu a'lam, nanti Bapak cari sendiri lah ya. Allahumma sholli alaihi. Dan betul, kita mesti punya kecerdasan 3 sekaligus. Tapi pertanyaannya, kalau Pak Prof jadi profesor di kampus, ada kampusnya. Untuk mencerdaskan ruhani, mana kampusnya? Siapa rektornya? Siapa dekannya? Siapa dosennya? Itulah thariqah. Di Indonesia banyak UIN, banyak IAIN. Tapi yang dikejar bukan kampusnya, bukan bangunannya. Siapa guru besarnya? Siapa doktornya? Siapa kiai di situ? Pesantren banyak, kitabnya sama. Yang berlainan adalah kitab, bukan. Yang berlain adalah mursyidnya siapa. Ya, jadi carilah yang sesuai dengan panduan ruhani kita. Mesti, oleh karena itu wajib berthariqah. Kenapa? Sekolah Bapak Ibu nanti nggak ditanya. Itu gelar-gelar saya itu buang aja, itu nggak usah dipakai juga. Malu saya dibaca-baca gini tuh. Langsung saja Ar-Razi nggak apa-apa, nggak dibawa. Kalaupun ditulis cuma sampai di batu nisan, nggak berlaku di dalam kubur. Maka mesti cari gelar di alam kubur, gelar-gelar ma'rifat Allah yang kasih. Itulah yang disebut oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, yang selalu dikutip dan dinukil oleh Sidi Ahmad. Apa kata beliau dalam kitab Ghunyah? Seorang murid jika dia mujahadah, maka dia menjadi murad. Maka ada namanya isim murad, ada isim murid. Nama murad, nama murad ini Allah lah yang kasih tahu, melalui malaikatkah, nabikah, para auliyakah, dan namanya banyak. La ya'lamuha illallah. Saking banyaknya hanya Allah yang tahu berapa banyak namanya. Maka belum lama ini saya dari Kalimantan Selatan, ada Tuan Guru Jaro, dia punya mursyid thariqah rifaiyah, dan di Turki, orang Suriah pindah ke Turki. Kita video call, itu mursyidnya menunjukkan ada nama-nama sekitar 100 nama Sidi Ahmad Ar-Rifai yang tertulis di kitab, lalu dibuatkan kaligrafi besar. Ada nama-nama, itu nama di alam sana. Oh, doktor saya nggak laku, jadi nanti Mukarnakan nggak berani doktor. Kamu tamat di mana? Dalam negeri, luar negeri. Sudah khatamkah kutub sittah? Ya nggak tanya. Ya, kamu mursyid thariqah nggak ditanya. Pertanyaannya apa? Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Apa kata Imam Sya'rani? Kalau engkau ditanya, tidak ada yang membackup-mu, memberi syafaatmu, bagaimana cara engkau menjawab? Maka siapakah yang jamin itu? Itu yang disebut Abu Ruh, bapak ruhani. Mesti punya bapak ruhani. Nanti dia menunggu kita di sana. Kalau bapak ruhaninya wali-wali besar, yang ditanya cukup walinya. Apa kata sang wali? Itu murid saya, jangan diganggu Tuan. Malaikat Munkar Nakir, tanya ke saya aja. Itu yang disebut syafaat salihin, dan itu hakiki. Itu bukan khayali, hissi, bukan halu, bukan. Ya, ini faedah berguru. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ilmu ini mahal, tidak dapat dibeli. Seandainya mau Pak Prof dari S1 sampai S3 udah habis berapa puluh juta atau seratusan juta Pak Prof, ratusan juta barangkali, untuk biaya penelitian, untuk ini, telat bayar segala macam. Kita ini kalau mau bayar satu talqin 1 juta, saya jadi konglomerat di Indonesia, karena yang minta talqin banyak dari mana-mana. Tapi ittabi'u man la yas'alukum ajra, kami ditegur oleh Allah, ikuti orang yang tidak bertarif, yang jika diberi tidak menolak, tapi tidak mentarif. Tidak boleh mentarifkan nama Allah, karena nama ini berat, lebih berat daripada semua harta yang dimiliki orang kaya di Indonesia. Jadi jangan kau hargai gurumu dengan mahar-mahar, tapi tahadu, saling berbagi hadiahlah, engkau akan saling mencinta. Ya, guru beri hadiah ilmu, kita beri hadiah beliau fasilitas. Seperti itu sikap berguru, bahagiakan dia di dunia. Nanti dia akan berkata, ya Rob, dia telah menyokongku mengajarkan namamu, dia telah membantuku mengenalkan engkau kepada makhluk Allah. Itu murid-murid berjuang akan didahulukan oleh gurunya. Jadi harus punya guru. Oh, saya bisa sendiri, coba aja bisa sendiri. Ya, saya sudah ketemu orang 70 tahun umurnya, katanya alim baca kitab, tapi hatta al-yawm ma ya'rif kaifa yadhkurullah. Sampai sekarang dia nggak tahu cara zikir yang sebenarnya.
Karena lisan ini akan keluh. Orang stroke bisa nggak baca nama Allah? Nggak bisa. Nggak bisa. Nunggu stroke. Nunggu badan ini lemah sebelah atau lemah semua. Jangan ditunggu lagi. Segera cari yang mengajarkan zikir tidak hanya dengan lisan ini lagi, tapi sudah mengajar dengan qalbu dan ruhani. Seandainya nanti nasib sebagian bapak-bapak ini separuh badannya lemah, tapi qalbunya tidak lemah, ya, jadi nggak usah khawatir. Dunia itu seperti ini. Di dunia ada bapak jasmani, maka di sana harus ada bapak ruhani. Bapak jasmani yang tanggung hidup kita di dunia, bapak rohani yang tanggung hidup kita di akhirat. Dan hakikat bapak rohani adalah Sayyidul Anbiya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 tadi apa? Tentang haikal. Oh, haikal ma'arif. Kapan bacanya? Ya, haikal ma'rifat, ma'arif sama. Haikal ma'arif jamak dari ma'rifat. Itu adalah ringkasan dari ilmu ma'rifat dari ratusan kitab. Dari ratusan kitab muncullah 4 lafaz. Ternyata mudah ngaji ma'rifat. Ya. Usul ma'rifat, pokok ma'rifat pertama, ma'rifatullahil ahad. Ahadatullah. Apa dalilnya? Qul huwallahu ahad. Ini penjelasan dalil. Yang kedua, Ahmad ruhullah. Fa idza sawaituhu nafakhtu fihi min ruhi. Begitu di banyak surat dan lain-lainnya. Apabila aku telah sempurnakan jasadnya manusia, aku tiupkan min ruhi, min sebagian ibtidai dari ruhi, rohku. Kalau belajar ilmu haikal ma'arif, rohku di situ bukan berarti zatku. Rohku ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Maka semua ruh kita adalah pancaran dari ruh Ahmad. Lalu Muhammad Habibullah, Muhammad Nurullah. Ruh itu dibungkuslah dengan wadah namanya cahaya, namanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya banyak. Allahu nur samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Sudah kita syarah kemarin pagi di Masjid Raya, ya. Tapi semoga suaranya tidak jelas. Karena itu ilmu amsal agak rumit kalau didengarkan rekamannya, mesti hadir langsung. Ya. Karena di dalamnya ada tafsir amsal dan tafsir isyari. Lalu yang terakhir, Nabi SAW mengatakan bahwa nanti di akhir zaman akan muncul Al-Mahdi. Siapakah dia? Min waladi Fatimah. Dia keturunan zuriat Nabi SAW dari jalur Fatimah. Ismuhu ismi, isimnya isimku. Isim itu nama rohani, apapun lah, bukan nama KTP. Itu sama dengan namaku. Isim bermakna ketinggian rohani, manzilah rohani, tanda-tanda rohani. Maka itulah puncak daripada ma'rifat akhir zaman. Saya tidak tahu apakah kita nanti akan bersua dengan beliau, Al-Imam Al-Mahdi. Siapa yang dipanjangkan umurnya, semoga Allah bimbing supaya tidak salah. Ada yang salah nanti menganggap Ad-Dajjal sebagai Al-Mahdi. Nauzubillah min dzalik. Di saat itu pasar ini sudah nggak ada. Itu Dajjal bisa berkalam dengan alam. Dikatakan hujan, dikatakan berhenti hujan. Di saat itu keluarlah Al-Masih Isa bersama Al-Imam Mahdi. Apa kata pohon-pohon? Wahai orang Islam, di sini ada musuh Allah. Itu pohon-pohon berkalam. Antum bisa bayangkan pohon berkalam. Kita dengar pakai telinga ini? Enggak. Dalam pohon itu ada ruh nabati atau ruh idhafi, sama artinya. Ruh itulah yang berkalam. Jika tidak mengenal ruh idhafi di dalam diri, tidak mengenal ruh kudusi di dalam diri, tidak akan mampu berdialog dengan alam. Ya. Tapi ada jalan pintas, saya tenang saja. Banyak-banyak salawat kepada Abul Arwah, salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapak rohani. Bacaan haikal ma'arif kapan saja, tapi afdolnya ba'da salat. Mengenai Al-Fatihah satu nafas, itu adalah ijazah Al-Fatihah musalsal yang saya dapat dari ahli-ahli Quran yang bersanad kepada Rasulullah SAW, bahwa membaca Al-Fatihah satu nafas, tapi dengan syarat tidak mengurangi hak-hak hurufnya, makharijul hurufnya, matnya, tidak memanjangkan yang pendek, memendekkan yang panjang.
Di situ ada asrar rahasianya. Meskipun orang-orang yang juhal, yang jahil tidak tahu lalu membid'ahkan baca Fatihah satu nafas, nah, kita tidak ikut mereka. Dan itu bagus, lebih bagus. Mampu satu nafas, dua nafas. Kenapa kita katakan begitu? Karena paru-paru ini lebih banyak nganggur. Coba dari tadi bapak-bapak ini nafas cuma sedikit langsung dibuang, betul? Ya, padahal kalau kita coba nafas panjang, coba 1, 2, 3. Panjang tak? Panjang. Itu baru cepat sehatnya. Saya dari kemarin latihan terus, sehingga cuma semalam masuk flu kita kental. Alhamdulillah sekarang sudah bisa berbicara. Tadinya sakit.